Bab 15. Pergi. Alika masih tidak menyangka kalau Aiman datang menjenguk. Gadis cantik itu berpura-pura tidak menghiraukan. Sejak tadi ia hanya menunduk dan tidak berniat menyapa. Meskipun dari lubuk hatinya ia sangat senang Aiman datang menjenguk. "Maaf Oma, Bunda, Aku lancang datang ke rumah dan menanyakan pada Mang Damin," ujarnya merasa tidak enak hati dengan ekspresi keluarga itu menyambut kedatangannya. "Tidak apa-apa, terima kasih sudah mau datang," ucap Devina tulus. "Sebenarnya Alika sakit apa, Bun?" tanyanya sambil melihat ke arah Alika yang sejak tadi menunduk. "Cuma demam saja kok. Aku bawain bubur ayam kesukaanmu, kamu makan ya," ucap Aiman sambil mendekat ke berangkar Alika. Pemuda tampan yang semakin terlihat tampan dengan menggunakan sweater putih itu meletakkan bubur ayam di atas nakas. "Terima kasih," liris Alika masih menunduk. Aiman tersenyum mengangguk. "Semoga cepat sembuh biar bisa masuk kuliah lagi. Sebentar lagi juga ujian," ucapnya. "Amin," balas Alika. "Mau aku suapin?" tanyanya. "Tidak usah, terima kasih. Nanti Anissa salah paham," ujarnya sambil memalingkan wajah ke arah jendela. "Tidak akan salah paham, kan dia tidak ada di sini," ucapnya membuat Alika muak. "Mah, aku pingin istirahat sekarang," teriaknya tanpa menghiraukan lagi ucapan Aiman. Devina yang menunggu di ruang tunggu VVIP segera mendekat. "Nah Aiman, maaf, Alika harus istirahat dulu," ucap Devina merasa tidak enak hati. "Iya Bun, maaf, aku permisi dulu, semoga Alika cepat sembuh." "Amin, terima kasih nak." "Sama-sama Bun, Assalamualaikum," ucapnya sambil melihat Alika yang tidur menungguinya dengan impuls yang masih menancap di tangan. "Waalaikumsalam. Sekali lagi maafkan Alika, Bunda tidak tahu dia punya masalah dengan siapa. Sejak pulang dari kampus dia sudah seperti itu," ucap Devina. Ia mengatakan itu sambil mengantar Aiman keluar ruangan itu. "Aku juga tidak tahu Bun, Alika hanya diam saja sejak pulang dari kampus. Dia bisa cerita ke aku semua kegiatan di kampus, tapi waktu itu tidak," ungkap Aiman. "Ya sudah nak, sekali lagi Bunda minta maaf kalau sikap Alika masih kekanak-kanakan dan marah padamu tanpa sebab," ucap Devina. "Iya Bun, aku mengerti," ujarnya. Aiman meninggalkan rumah sakit di mana Alika dirawat. Ia masih memikirkan kenapa Alika sama sekali tidak mau melihatnya. Gadis cantik itu terlihat menghindar. Aiman mengingat pagi itu saat Alika begitu antusias ingin mengaji dengannya. Namun ia meminta maaf karena tidak bisa mengajar malamnya. Ia harus melakukan ta'aruf dengan Anissa. "Apa Alika cemburu dan tidak suka aku melakukan ta'aruf dengan Anissa? Sejak aku mengatakan akan menjalani ta'aruf, Alika berubah sikap," lirihnya bermonolog. "Tidak mungkin Alika cemburu. Ayolah Aiman, jangan GR. Alika itu gadis kaya, tidak mungkin jatuh cinta padamu yang hanya sopir," lirihnya lagi. Aiman mengusap kasar wajah tampannya. Memikirkan itu semua membuat ia dilema. Ia sangat mencintai Alika, namun merasa kerdil bila mengingat siapa dirinya. Ingin sekali memperjuangkan dan menyatakan cinta pada Alika, tapi tidak ada keberanian untuk itu. Biarkan orang mengatakan pengecut, karena ada saatnya nanti ia harus berjuang. 3 bulan berlalu. Sikap Alika masih sama pada Aiman. Bahkan gadis itu sangat menjaga jarak. Ia memilih duduk di bangku belakang, tidak ada celetukan manja. Gadis cantik itu menutup diri, tidak pernah bercerita tentang aktivitas di kampus. Jujur, Aiman merindukan Alika yang seperti dulu, ceria, manja, dan konyol. Untuk mengaji, Aiman tetap mengajari Alika. Itu pun dengan ditemani Anissa yang memintanya ikut. Gadis manis itu beralasan ingin mengaji bersama Alika. Sebenarnya Devina tidak menyukainya.
Namun ia merasa sungkan bila tidak mengiyakan permintaan Aiman. Hari ini hari terakhir masuk kampus, besok sudah libur. Alika merengek pada sang mama supaya diizinkan pergi ke Kanada mengunjungi sang kakek yang sendirian di sana. Ia ingin menghabiskan liburan di sana. Kebetulan di sana sedang musim dingin, bermain salju menjadi kebiasaan sejak kecil. Mau tidak mau Devina mengizinkan. Dengan berat hati Ambar pun melepas cucunya. Meskipun berat, tapi demi kebaikan Alika yang semakin hari semakin menutup diri, Ambar mengikhlaskan. Gadis itu tidak pernah mengungkapkan isi hatinya pada siapapun dan lebih memilih menyimpan rapat masalahnya. Ini tiketnya, jangan lupa pastor disiapkan juga sayang, ucap Abizar. Terima kasih pak. Baju tebal sudah mama siapkan, di rumah kakek juga masih ada, jadi kamu gak usah bawa banyak-banyak, ucap Devina. Iya ma, makasih. Ingat, di sana nggak boleh abai dengan kesehatan. Kamu nggak mau kan nyusahin kakek? Jadi kamu harus tetap jaga kesehatan. Jangan sampai telat makan, ucap Devina menasehati. Siap, Ma. Gadis cantik bermata hazel itu mengangkat kedua jempolnya. Berat untuk Oma melepaskanmu, tapi kalau kamu bahagia, Oma juga ikut bahagia, ucap Ambar. Iya Oma, Alika gak pergi lama, cuma selama liburan, jadi gak perlu terlalu mengkhawatirkanku. Aku sangat menyayangi kalian semua dan berjanji akan selalu jaga kesehatan. Ambar memeluk sang cucu terharu. Beberapa bulan ini, gadis manja dan ceroboh itu semakin bertingkah dewasa. Ya sudah, sekarang kamu istirahat. Pukul 8 pagi kamu sudah harus ada di bandara, ucap Devina. Devina, Abiza dan Ambar keluar dari kamar Alika. Gadis cantik itu belum bisa tidur. Ia sudah berusaha memejamkan mata, namun bayangan Aiman selalu hadir dalam benaknya. Ya Allah, mungkin dengan pergi ke Kanada aku bisa menghindari Kak Aiman, menghilangkan rasa cinta ini. Hatiku bisa tenang, tidak lagi memikirkannya. Hatiku sakit saat mengaji harus ditunggui Anissa yang menatapku dengan tatapan tidak suka. Aku tidak mau mengaji lagi dengan Kak Aiman, tapi Mama dan Opa sudah terlanjur memintanya, lirihnya.